Semangat dan optimisme yang pernah digelarakan oleh Bung Karno harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk membangun bangsa. Semangat dan optimisme tersebut masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Bung Karno memberi spirit kepada generasi muda agar menjadi generasi muda nasionalis, progresif, dan revolusioner. Bung Karno paham betul bahwa generasi muda adalah generasi penerus yang selalu siap menghadapi ancaman dan tantangan bangsa. Beri aku 1000 generasi tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itulah ungkapan spirit Bung Karno bagi generasi muda. Sebuah legasi yang kaya makna untuk mendorong generasi muda terlibat aktif dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Generasi muda adalah kader yang memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di tangan generasi muda, tongkat estafet bangsa Indonesia berada. Merekalah yang membawa dan menentukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kontribusi seperti ini tentu diharapkan terus mengalir dari generasi muda. Namun, yang perlu diperhatikan tetap disampaikan melalui jalur resmi. Hal ini sebagai upaya untuk mewariskan contoh yang baik pada generasi berikutnya. Kontribusi generasi muda sangatlah penting demi menjawab tantangan dunia yang semakin kompleks, terutama tantangan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa Indonesia. Tanggung jawab generasi muda sangat berat, namun sangatlah penting. Pergeseran peradaban dari dunia nyata ke maya menjadi keniscayaan di tengah pandemi COVID-19. Ruang cyber yang bertumpu pada teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama konektivitas kehidupan. Watak zaman dipaksa beradaptasi dengan keadaan. Pandemi mendisrupsi menuju tatanan adaptasi kebiasaan baru. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa terindikasi hampir 1 juta situs penyebar hoaks mengudara, terlebih lagi berkaitan dengan informasi COVID-19. Masa pandemi ini tidak akan berakhir begitu saja. Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab saya, Anda, kita, atau mereka, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Terlebih kita sebagai generasi muda berakhlak mulia, berprestasi, menjunjung tinggi etika dan moral, penting untuk mengambil langkah konkret dalam situasi ini. Hal itulah yang menempatkan peran sentral generasi muda dalam mengawal dan mengisi disrupsi peradaban seperti saat ini. Peran generasi muda tidak hanya sebagai objek atau pengguna teknologi, salah satunya dengan memproduksi konten narasi positif dengan mendukung upaya penanganan COVID-19. Di dunia yang serba digital, kita bisa menyalurkan bantuan kita melalui aplikasi digital untuk menolong satu sama lain, tidak terkecuali menolong masyarakat yang juga terjangkit virus COVID-19. Dengan demikian, secara tidak langsung, kita pun menjalankan peran kita sebagai generasi bangsa yang berakhlak mulia, walaupun di situasi pandemi saat ini. Keterlibatan pemuda dalam percepatan penanganan COVID-19 bisa membantu pemerintah menangani pandemi virus COVID-19. Menurut data Badan Pusat Statistika, jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,19 juta jiwa. Dengan jumlah pemuda yang sangat banyak, seharusnya pemuda bisa berkontribusi lebih untuk membantu menangani COVID-19. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk ikut dalam penanganan pandemi COVID-19, yang pertama yaitu disiplin dan lakukan edukasi protokol kesehatan melalui semangat para kaum pemuda. Kita lawan pandemi COVID-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, saling menguatkan dengan menjalin komunikasi digital. Dalam kondisi seperti saat ini, penting bagi kita untuk saling menguatkan agar tidak membuat masyarakat tertekan. Kita bisa memulainya dengan menanyakan kabar keluarga, sahabat, maupun orang tua. Di rumah saja, kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain dengan lebih intensif. Juga saling menolong sesama keluarga. Bahkan tidak berhenti di keluarga saja, kita pun bisa ikut menolong masyarakat luas. Yang ketiga yaitu menjadi agent of change. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang memiliki semangat luar biasa dan dinamis, yang penuh energi serta optimis diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan aktif dalam membantu pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Kita diajak untuk bersama-sama menjadi duta pemersatu, menjadi agen perubahan, dan menjadi simbol persatuan. Menyebarkan cinta kasih kepada sesama saudara. Terutama pada kondisi pandemi seperti ini, peran pemuda sangatlah penting selain menyuarakan agar masyarakat Indonesia tetap semangat meski pandemi menghadang. Dan para pemuda tetap harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Selain memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia, tentu saja para pemuda harus produktif dan kreatif. Jangan jadi alasan bahwa kondisi pandemi menghalangi segala aktivitas kita. Peran pemuda lainnya yang dapat kita praktikkan di kehidupan kita, yaitu menyuarakan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Melalui media sosial yang mereka miliki, tentunya itu sangat berdampak positif bagi teman dekat dan keluarga. Menyuarakan agar terus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu juga, para pemuda Indonesia dapat memberikan info terkini. Tentunya, info yang didapat dari sumber yang jelas. Mereka dapat membantu menyebarluaskan info mengenai perkembangan masyarakat Indonesia mengenai COVID-19. Pemuda Indonesia dapat mensosialisasikan betapa pentingnya vaksin. Seperti yang kita tahu, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum divaksin. Kita dapat memulainya dari lingkungan sekitar. Kira-kira apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan agar kondisi COVID-19 ini cepat berlalu? Dalam bidang ekonomi pun, kita sebagai pemuda dapat membantu masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam ekonomi karena adanya pemutusan kerja dan lain-lain. Contoh kegiatan yang kita bisa ikuti di bidang ekonomi yaitu kita dapat ikut organisasi di mana organisasi tersebut memiliki visi yaitu membantu perekonomian masyarakat Indonesia ketika kondisi pandemi, seperti memberikan bansos, menciptakan lapangan kerja kecil-kecilan, mendukung UMKM, dan lain-lain. Banyak sekali peran pemuda yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Mari pemuda-pemudi sadarkan diri kalian bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan kita. Melalui kegiatan-kegiatan tadi, kita sudah dapat membantu orang-orang di sekitar kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun lamanya, membuat aktivitas dan kegiatan yang biasa kita lakukan menjadi terhambat karena adanya pembatasan sosial demi memutus rantai penyebaran virus ini. Walaupun kita memasuki masa-masa yang sulit, tetapi kita harus cepat untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru agar tetap produktif. Jangan pernah mengeluh pasrah dan menyerah, apalagi kita generasi muda harus menunjukkan semangat muda. Menjadi generasi muda, penerus bangsa adalah suatu kewajiban untuk tetap produktif dan kreatif, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Terlebih lagi kita sebagai tombak negeri harus menjadi pelopor bagi masyarakat lainnya. Jika para penerus bangsa dalam suatu negara mengalami kerusakan moral dan agama, apa yang terjadi ke depannya itu hanyalah kehancuran. Generasi muda juga tetap harus selalu mengedepankan akhlak, etika, dan juga moral. Karena seperti banyak pepatah mengatakan bahwa ilmu tanpa disertai akhlak, etika, dan juga moral bukan malah membawa manfaat, tetapi membawa bencana, kesombongan, dan dasar sebuah kejahatan yang kuat. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda teruslah menggali potensi walau di tengah pandemi. Teruslah berprestasi, tetapi jangan lupa untuk selalu menjunjung tinggi akhlak, etika, dan moral yang baik. Diharuskannya untuk terus bertumbuh di tengah pandemi COVID-19 merupakan tantangan tersendiri bagi para kaum generasi muda masa kini. Pembatasan aktivitas yang dilakukan dan juga semakin berkurangnya aktivitas bersosialisasi secara langsung membuat banyak sekali pemuda di zaman ini yang kehilangan semangatnya dalam terus menggapai ilmu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah program dari pemerintah untuk mengurangi dan membatasi kegiatan masyarakat yang bertujuan mengurangi angka penyebaran virus COVID-19. Karenanya, banyak dari kita yang harus melakukan kegiatan seperti biasanya secara daring. Menjadi generasi muda penerus bangsa yang aktif dan produktif dalam membantu sesama, serta peduli terhadap lingkungan sosial di masa pandemi, dengan menanamkan jiwa juang para pahlawan agar terbentuk generasi muda yang baik di dalam masyarakat. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap bisa aktif dan produktif dalam kehidupan sehari-harinya, dengan cara membuat rencana dan tujuan apa yang ingin kita capai dalam hidup ini, untuk kurikulum, pengembangan diri, dan tingkatkan optimisme dalam beribadah.
Selain itu, kita dapat produktif mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan secara daring, seperti webinar, perlombaan, mengikuti event-event, dan lain sebagainya. Remaja produktif diawali dengan remaja yang sehat, yang memenuhi asupan nutrisi yang cukup untuk tubuh. Berbagilah dan lakukan kegiatan sosial yang positif. Jadikan diri punya peran strategis dalam penurunan COVID-19. Pola kehidupan baru perlu diterapkan oleh generasi milenial pada saat kondisi seperti ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19, dengan cara beradaptasi pada keadaan, mampu berkolaborasi agar mampu bertahan hidup. Pandemi saat ini bukan halangan untuk tidak berproduktif. Namun, seharusnya bisa menjadi peluang bagi para generasi milenial untuk dapat aktif dan produktif, serta membawa perubahan dengan menghasilkan karya yang bermanfaat, umumnya untuk masyarakat luas. Tips untuk generasi muda dalam membangun sikap kreativitas di masa pandemik yaitu merubah mindset, bukan hanya sebagai konsumen, tetapi dengan kreativitas apa yang Tuhan kasih menjadi kreator. Niatkan diri untuk bisa produktif. Selanjutnya, pikirkan apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa dihasilkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang sekitar. Kunci produktif adalah percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Tulislah daftar tugas harian dan lakukanlah evaluasi, ikuti kelas online, seminar online, pelatihan online, dan lain sebagainya. Asah dan tingkatkanlah literasi digital secara bijak, dan jadikan internet sebagai wahana kreativitas dalam pandemi ini. Contoh kegiatan yang cukup banyak diminati para pemuda Indonesia ketika pandemi COVID-19 yaitu mengikuti berbagai webinar. Webinar merupakan seminar online yang diadakan baik berbayar maupun gratis yang dilakukan oleh instansi atau organisasi tertentu dengan berisikan beragam materi yang menarik. Tidak hanya dengan webinar, tetapi agar dapat menjadi generasi muda yang aktif dan cerdas, kita dapat mengisi waktu luang kita selama di rumah dengan cara mengikuti perlombaan secara online, mengikuti scholarship, atau bahkan mengikuti kegiatan kampus merdeka. Selain hal-hal yang berkaitan dengan akademik, kita juga bisa mengisi kegiatan dengan menonton teater secara online. Yang secara tidak langsung, kita membantu para pekerja seni pada masa pandemi ini. Banyak hal yang dapat dilakukan di masa pandemi sekarang ini, yang justru dapat mengembangkan soft skill dan hard skill walaupun hanya di rumah saja. Tentunya, hal tersebut harus didukung oleh kemauan pribadi masing-masing untuk lebih aktif dan produktif di tengah pandemi. Menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif tidaklah mudah, namun juga tidak terlalu sulit. Selama mahasiswa itu masih bisa mempertahankan kinerja yang stabil, manajemen waktu dengan baik, dan mengendalikan diri dengan seimbang. Para remaja juga diharapkan dapat tetap aktif di masa pandemi, yang artinya para remaja tidak boleh hanya duduk diam saja tanpa memikirkan bagaimana masa depannya. Para remaja dapat menyalurkan kreativitasannya melalui bidang-bidang digital. Bidang digital itu seperti tetap menjaga komunikasi antar teman, membicarakan hal positif yang tentunya dapat mengembangkan potensi diri, dan lain-lain. Walaupun ada banyak ruang-ruang kosong yang dirasakan generasi muda akibat pembatasan aktivitas, ruang-ruang kosong ini semestinya bisa diisi dengan aktivitas yang lebih aktif. Kegiatan lainnya selain untuk mengembangkan potensi diri dan lainnya, para pemuda juga dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang biasa dilakukan secara offline seperti mengunjungi desa-desa, mengadakan pelatihan, dan semacamnya. Dalam era pandemi ini, kita dapat mengubah dengan cara yang baru dan tentu saja tetap membawa suatu manfaat. Sangat banyak bukan hal-hal yang dapat dilakukan. Jadi, buat para mahasiswa dan remaja di luar sana, tunjukkan semangat kalian dengan melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Tentunya untuk diri sendiri dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dengan diadakannya PPKMB yang bertema generasi muda berakhlak mulia, berprestasi, dan menjunjung etika dan moral,
Harapan kami adalah kami mampu mempraktekkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam PPKMB seperti sikap dan berperilaku baik yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila serta berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Kita harus mempersiapkan mental dan spiritual yang kuat guna membentuk generasi yang bermoral serta berakhlak mulia dan membentuk diri pribadi yang selain berbudi luhur juga memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Kemudian menjunjung tinggi etika dan moral, berkarakter, serta berprestasi yang nantinya dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Mengembangkan pemikiran kritis, calon penerus bangsa dengan sikap kritis, dan menjadi solusi untuk bangsa. Mengembangkan pemikiran kritis diperlukan untuk para generasi muda, karena dengan berpikir kritis, kita dapat menemukan solusi yang bisa diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di negara kita ini. Tanpa adanya peranan generasi muda atau pemuda Indonesia, maka bangsa Indonesia pastinya akan sulit mengalami perubahan dan akan mudah pula kehilangan identitas bangsa Indonesia. Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang pertama adalah peran pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan. Artinya, bahwa pemuda Indonesia sebenarnya memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ada pernyataan seperti peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, karena yang menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan adalah para generasi mudanya melalui keberhasilan perubahan-perubahan positif yang dapat dilakukan. Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agent of development atau agen pembangunan sebagai penerus bangsa. Artinya bahwa para pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ada pernyataan seperti peran pemuda adalah penerus generasi bangsa, karena yang menentukan kemajuan bangsa Indonesia ialah generasi mudanya, melalui keberhasilan perubahan-perubahan positif yang dapat dilakukan. Perubahan-perubahan positif inilah yang akan membawa para generasi selanjutnya menjadi generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Para generasi muda dituntut untuk memberikan potensi yang mereka miliki, praktikan dan lakukan demi kebaikan bangsa Indonesia. Tentunya potensi dari berbagai macam bidang yang mereka miliki. Dapat disimpulkan bahwa generasi muda, terutama pelajar, memiliki potensi yang perlu dikembangkan untuk berkontribusi mencintai Indonesia. Kontribusi yang dimaksud bukan berupa sumbangan, namun pergerakan. Kita sebagai pelajar harus menjadi the real agent of change untuk memajukan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia atau generasi muda, tentunya banyak sekali harapan saya terhadap bangsa ini. Dan kita pun harus mempunyai akhlak mulia, prestasi, dan sikap menunjukkan etika moral. Karena hal tersebut mempengaruhi kita dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 12 Agustus kemarin merupakan Hari Remaja Internasional yang diperingati oleh seluruh remaja di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sangatlah pas dijadikan momentum membangkitkan semangat bagi remaja Indonesia untuk menjadi agen perubahan dan kemajuan negara kita. Mengharapkan pendidikan di Indonesia dapat memiliki kesejahteraan, tak memandang perbedaan baik fisik, ras, miskin ataupun kaya, dan perbedaan lainnya. Pendidikan di Indonesia dapat cerah jika semangat dan kejujuran dapat ditekadkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama para generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya, pasti memiliki harapan yang sangat besar untuk bangsanya. Harapan-harapannya yaitu berharap ruang-ruang diskusi mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan memadai, dan berharap menjadi generasi muda yang memiliki moral dan akhlak yang lebih baik lagi. Generasi muda merupakan salah satu pemicu majunya sebuah negara. Dengan generasi muda yang beretika, bermoral, dan berprestasi, kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia dapat memajukan dan mengharumkan bangsa Indonesia di muka dunia. Para generasi muda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Selain itu, mereka para generasi muda wajib memiliki kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman yang pastinya memberi pengaruh besar pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia membutuhkan peran Anda, peran para pemuda Indonesia yang berakhlak mulia.
Harapan sangat besar kepada kalian para penerus bangsa, generasi muda yang menjunjung tinggi etika dan moral, bukan yang hanya sekedar mendebar miskinnya moral. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang, harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change. Muda memiliki beberapa potensi yang perlu dikembangkan seperti idealisme dan daya kritis, dinamika, dan kreativitas. Adanya idealisme ini pada generasi muda menyebabkan mereka memiliki potensi dinamis dan kreativitas, yaitu kemampuan dan kemauan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan. Harapan generasi muda untuk bangsa Indonesia yaitu agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan bakat anak bangsa dan mengapresiasi dengan memberikan bantuan serta izin dalam mengembangkan bakatnya. Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang berbakat, hanya saja kekurangan sumber daya manusia yang jujur. Generasi muda Indonesia harus yakin bisa mengembangkan bakatnya tanpa takut gagal dan tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Bisa berjuang demi kemajuan bangsa. Sebagai penerus bangsa, pemuda Indonesia harus banyak belajar dan menyadari betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kunci besarnya suatu negeri. Para generasi muda diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan berakhlak yang mulia, serta mendapatkan banyak prestasi untuk Indonesia yang disertai dengan etika dan moral yang baik. Memiliki akhlak yang baik, karena banyak sekali pemuda yang tidak berakhlak, padahal ia penerus masa depan yang diharapkan di masa yang akan datang. Begitu indahnya negeri ini ketika dihiasi oleh pemandangan-pemandangan akhlak kaum muda yang baik. Dengan begitu, keamanan dan ketentraman pasti akan terjaga. Kelak, Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan menjadikan generasi muda sebagai agent of change. Generasi muda memiliki harapan untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik dengan sikap kritis dan semangat mereka. Generasi muda memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial. Generasi muda diharapkan akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dengan banyak prestasi dan kreativitas yang dimiliki. Tanpa adanya peranan generasi muda, maka bangsa Indonesia akan sulit mengalami perubahan bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran dalam perubahan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan baik secara nasional maupun daerah menuju arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Cara menentukan keberhasilan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang adalah dengan generasi mudanya yang melalui perubahan-perubahan positif yang berhasil ia lakukan. Generasi muda bukan hanya memiliki peran dan kewajiban bagi bangsa Indonesia. Generasi muda juga menjadi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Bukan bermaksud untuk lepas tanggung jawab dan hanya hidup dalam angan-angan. Dan juga bukan bermaksud hidup pasif dan hanya mengandalkan pemerintah yang aktif. Harapan ini ada sebagai tujuan untuk para pemuda ke depannya, sebagai pengingat bahwa generasi dulu memiliki harapan serta impian yang harus diwujudkan untuk Indonesia. Harapan-harapan generasi muda untuk Indonesia yang pertama adalah dapat mengatasi pandemi, dapat meningkatkan tata pelaksanaan dan penanggulangan virus COVID-19, serta dapat lebih memerhatikan situasi dan kondisi tenaga medis yang ikut bekerja sama dalam penanggulangan pandemi, tidak hanya dokter. Kedua, kami berharap agar pemerintah dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijak guna menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan menjadi rumah yang nyaman dan damai untuk rakyatnya. Ketiga, sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kami berharap agar kedepannya dapat dibuka ruang diskusi sebagai langkah strategis pemerintah untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang datang, khususnya dari kalangan mahasiswa. Dan juga, kami berharap agar tingkat literasi masyarakat lebih diperhatikan lagi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan pentingnya literasi untuk kemajuan bangsa. Bukan hanya diperhatikan oleh pemerintah, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar kita bisa saling bahu-membahu membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Keempat, diharapkan kedepannya kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah terpencil dapat terhapuskan. Diharapkan pula agar pendidikan dapat merata bagi semua lapisan, golongan, dan daerah. Kami juga berharap pemerintah Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas yang bergerak di bidang pendidikan,
tidak terkecuali komunitas-komunitas yang berada di daerah terpencil.